Jumpa lagi dua kacamata bersama saya Jeremy. Dulu. Jumpa lagi bersama dua kacamata bersama saya Jeremy Totti. Dan Acara saya, sepak bola Jeremy Totti. dan saya Jeremy Casanova. Kok kesana apa? Film Korea. Biar kalian dikit lah. Jauh. Jumpa lagi bersama saya Jeremy Tompi Dan saya Jeremy Protein. di dua kacamata. Dua kacamata. Berbeda-beda. Tetap julid jua. Semangat NKRI. Jeremy Totti. Jeremy Casanova. Tadi gue makan ayam. Terus Gue keinget mitos. Gue nggak boleh makan pantat ayam. mitos ya. Terus Mitosnya katanya itu sampai bikin- lu percaya sampai sekarang? sadarnya itu setelah gue menikmati itu semua, menikmati kepuasan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Abang gue pernah bilang lo nggak boleh makan pantat ayam karena bikin bego gitu. Terus gue lihat abang gue makan pantat ayam sampai sekarang bego. Tapi setelah gue makan ternyata pantat ayam enak gitu. Ternyata orang untuk menikmati itu harus berbohong dulu ya. Oh iya, Iya. iya kayaknya dulu gitu dibohongin ya. Ya, Ternyata itu enak ya. mitos dengan mitos-mitos yang oh iya masuk akal ya kan, karena pantat kan kotor ya. Nah, Iya. kotor nggak bersih, nah itu pikiran kita jadi ini Jadi nggak kotor. jernih gitu ya. Jadi nggak jernih jadi. Kejauhan sekali ya filosofi. Ya waktu itu kan aku orangnya polos ya, maksudnya percaya aja gitu Kamu terhadap polos ya? janji-janji gitu kan. Kayak kaos C59 ya. Produk mas. kita nggak punya sponsor. Iya, iya, iya. Tolong dong sponsorship. Gitu. Itu mitos yang gue percaya waktu itu ya. Ternyata pantat ayam bikin bego gitu. Ternyata Iya. Ya yang bikin bego ya yang ya itu dibohongin aja. Oh, dibohongin. Ya lu mitos lo apa waktu kecil? nggak tahu, gue pusing. Lo lahir langsung gede kali ya. Aduh, kan. Nih begini ganggu nih. Ya enggak, gue itu pipi mas. Gua ada nih. Oh iya. Kalau gua ada nih. Menurut gua sebuah mitos yang sampai sekarang tuh masih absurd. Apa? Jadi kalau kita katanya kalau anak perempuan nyapunya nggak bersih, katanya suaminya bewokan. Lah, emang kenapa sih dengan brewok? Emang kenapa kalau suaminya bewok? Ini dia berewokan. Emang Istri kamu nggak nyapu di istri kamu nyapu depan pintu ya? jadi ternyata selama ini istrinya Jeremy Thomas itu nyapunya nggak bersih. Another one. Maaf ya Mbak Ina ya. Ya maksudnya kalau suaminya bewok tuh kenapa gitu? loh? Why? Kan dia bisa gabung PKS. Nggak harus juga sih. Nggak juga. Boleh dia ngaji nggak? Saya juga nggak kok. Saya juga enggak. Ya kenapa ya berewokan? Iya maksudnya absurd gitu, maksudnya kenapa suaminya bewokan itu jadi takutan. Mungkin prototipe suami zaman-zaman dulu tuh kayaknya Nggak bersih. klimis gitu kan. Kalau sekarang malah Berewokan. banyak banget tuh iklan penumbuh bewok gitu kan. Diolesin enggak Pernah pakai? enggak. Itu temen gua pakai minyak bewokan. Losin begini-gini. Enggak bewok-bewok. Temen gue pakai Bulunya di sini. Temen gue malah pakai kemiri. Kemiri Terus? dibakar. Dibakar. Sebelum tidur diolesin gini-gini. Terus? Hitam. Emang butuh waktu sih kalau kemiri. Iya. Yang mendingan yang alami aja lah. Ya, mungkin gitu. karena kalau klimis itu dianggap bersih gitu kan. Iya, mungkin zaman dulu prototipe jenis suami yang Yang bersih baik. itu suami yang baik. Yang nggak berewokan. Iya. Contohnya? Presiden kita Jokowi dia nggak berewokan. Ya itu zaman sekarang. Oh, iya zaman sekarang. Jangan.
Mungkin ya iya juga sih nggak bewokannya. Iya. Jokowi Pak Bagus suami dia. yang baik, Iya. ayah yang baik, Iya, ayah baik. baik Membesarkan kedua putranya. plus menantu, Iya. Wah, langsung jadi wali kota. Oh. bapak yang baik, Edukatif. baik sekali. Nah, Pisangku, martabak. Nah, terus ini ada nih ya, teman-teman semua bisa tebak nih. Gue punya tebak-tebakan. Ini ini hadiah nggak? dapat hadiah, Oke. kaos Kita aja nggak punya kaos. dari Pak Presiden. Oh, lewat jalan gitu ya? Iya. Tebak mitos atau fakta dari judul berita berikut ini. Mitos atau fakta? Janji pemerintah Jokowi bangun ibu kota baru, hindari utang dan tidak bebani APBN. Nah, itu dia judulnya. Mitos atau fakta? Menurut lo itu M apa F? Harusnya sih fakta ya, karena ibu kota baru itu kan proyek yang tendensius ya. Kok Wow. tendensius? Iya, tendensius sekali kepada rakyatnya. Prestisius mungkin maksudnya. Ya, maksudnya sangat Urgent. katanya sih urgent mendadak. Ya. Buktinya mendadak apa? Apa? Kalau Roro Jonggrang, siapa sih yang Iya, bangun Roro candi? Jonggrang. Roro Jonggrang bangun candi berapa 24 jam. Iya. Ini bikin naskah mengesahkan RUU IKN 16 jam, cuy. Itu kalau Roro Jonggrang kan timernya apa ya? Iya. Kan nggak ada jam gitu ya? Jam Ada pasar dulu kan? pakai udah ada iWatch. iWatch. Enggak ya? Makasih. Iya, terus? Iya, maksudnya sangat mendadak, mendesak. Ya, Jadi itu harus mungkin diputuskan mendesak. request dari- Berarti kalau ibu kota negara baru itu mendesak, mestinya nggak usah pakai APBN dong. Berarti ini harusnya fakta. Kalau bukan pakai dana APBN, justru kita di bawah tekanan di luar APBN dong. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak ngerugi negara. Biarin aja misalnya yang investasi dari negara Yang rugi Negara. siapa? yang rugi nggak ada. Nggak ada ya. Kita diuntungkan ya dengan ini. Untung Oh, jelas. Fakta itu berarti ya. Harusnya fakta. Oh. Sebentar. Tak turu dhisik. Ah, Kita cek. bikin. Makanya kita cek, kita cari beritanya ini mitos atau fakta. Kita lihat ini dia. Jokowi ralat janjinya, ongkos IKN boleh bebani APBN. Setelah berapa hari ya? Ternyata mitos, cuy. Jokowi ini ya, tadi apa? Apa? Eh, Inkonsisten. bukan, melarat ya. Meralat. Loh? Meralat. Yang bikin miskin apa namanya? Melarat. Iya. Ya. Ralatannya bikin, bukan melarat sih. Iya, dikhawatirkan melarat. Ini masalahnya harus pakai jadi proyek ibu kota negara enggak. Jokowi melarat. Aduh, salah. Meralat Ya. beritanya. Statement sebelumnya ternyata proyek APBN salah. Proyek ibu Proyek kota ibu kota baru baru. boleh pakai APBN. Masalahnya tuh APBN yang sekarang tuh masih rugi, cuy. Ini masih harus dibebanin sama ibu kota baru. Gimana urusannya? Nih kalau sekolah ya, kalau sekolah PR lo belum selesai gitu. Iya. Lo nambah lagi pasti lo dibenci sekelas. Iya. Dia murid yang paling dibenci sekelas pasti. Bu, saya belum selesai, boleh nambah lagi nggak? Ya, pasti dia dibenci dia. Pernah langsung. Iya, orang ya Bu, PR kemarin dikumpulin nggak Bu? Itu aja pasti dibenci dong. Iya dong. Dia langsung pindah sekolahnya. Iya, langsung kan. Ya, itu ternyata mitos. Terus oke, yang berikutnya. Ini mitos atau fakta? Proyek ibu kota negara baru jadi strategi pemulihan ekonomi akibat pandemi. Tuh, ini mitos apa fakta? Kalau kayak gitu berarti ada disclaim bahwa dia mengalami dampak yang sangat ya pandemi kemarin. Iya sih. Pengakuan dosa gitu. Tapi ini emang kayaknya dari sekian banyak negara yang terdampak pandemi, kayaknya Indonesia yang punya solusi terhadap pemulihan ekonominya paling anti mainstream. Oh gitu ya. Kalau negara lain dikasih suntikan dana atau dikasih bantuan, Indonesia pindah ibu kota.
Kenapa? Apa iya? Kenapa Istana tidak bikin channel YouTube aja ya kan? Wah bener tuh. AdSense-nya Istana bisa bikin channel membayar YouTube iya, 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Iya. Itu sebenarnya solusi yang lebih masuk Islam ya. Masuk akal. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya itu lebih masuk akal dan itu bakal di blacklist sama ini nggak sih YouTube nggak ya? Harusnya enggak dong. Enggak ya. Maksudnya kan kalau dulu kan ada iuran TV gitu kan. Iya. Iuran ini ada kewajiban untuk nonton 1 jam bersama gitu. Iya, 1 benar. jam bersama Menteri PUPR gitu. Itu kan udah Nanti konten kreatornya YouTuber ya terkenal. YouTuber terkenal gitu. Iya benar, bisa tuh Pak Jokowi. Pak Jokowi Ini ya. usul teman saya nih. Ya, nanti tiap tahun Boleh. bikin apa namanya? Rewind ya. Re Boleh itu nih. kembali, wan itu angin. Angin kembali. Angin kembali. Ya, Kentut. Hmm. Siapa yang ngomongnya kentut? itu rewind. What? Iya tapi nggak masuk akal ya, nggak make sense ya. Maksudnya kalau kita bangun ibu kota baru, kok ekonominya jadi pulih seketika gitu kan? Iya. Apa iya? Sementara pusat perdagangan masih di Jakarta. Katanya ibu kota negara baru itu hanya pusat pemerintahan. Emang di pusat pemerintahan ada transaksi ekonomi begitu? Kekayaan terpusat di Jakarta tuh sebenarnya bukan karena lokasinya, tapi karena sistem negara kesatuan kita yang sentralistis. Gitu. Masih terpusat gitu Iya, ya di. terpusat, all in lah gitu. Iya, maksudnya apa yakin kalau ibu kota negara dipindahin terus pebisnis langsung masuk ke situ semua gitu dalam waktu yang singkat kan enggak juga kan? Kita belum nemu indikatornya ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman boleh jawab di bawah. Di channel YouTube siapa? Boleh ditunjuk di komen di bawah. Ini mitos atau fakta. Silakan bisa komen di ya. YouTube-nya Pak Deddy Corbuzier. Komennya jangan sampai Solo hadir. Jangan. Ini Demak heran hadir, loh. Demak Di hadir. channel ini tuh kalau ada konten tuh Bogor hadir. Ya. Ini bukan konser dangdut Pak. Ini Bukan, ini bukan Zoom meeting. Iya, bukan Zoom meeting, bukan. Bukan kelas meeting ya. Ini komen di bawah, Iya. tulis. Comment section ya. Jangan di sini komennya, nanti trending. Oh, nggak Iya, boleh ya? jangan. Oh, jangan. Nanti kalau trending kita yang Iya. susah auditnya ya. Bener. Komen di akunnya Desungkar. Oke. Atau di Chico Jericho. Ya. Cika Jericho punya Nggak tahu ini. juga, nggak tahu. Oh, soalnya it's my dream. Istrinya yang main. Oh. Terbalik. Istrinya yang main. Oh, ternyata Reza Radian tuh suaminya Chico. Maksudnya gimana? Siapa sih itu yang jadi kinan siapa sih? Oh, Anandito ya. Lydia Kandau. Udah itu. Oke. Terus mitos apa lagi nih? Yang berikutnya, ini mitos atau fakta? Bappenas, Ibu Kota Baru 50% ruang terbuka hijau. Mitos atau fakta? Ibu Kota negara baru 50% ruang terbuka hijau. Artinya Tadinya 100%. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. jadi 50% ya. Tadinya 100%. Begitu jadi ibu kota baru jadi 50%. Ini nggak cocok buat orang-orang introvert berarti. Apa? Ruang terbuka Oh iya benar. Jadi orang introvert jangan pindah ibu sana. kota. Tetap di sini. Iya, ruang Ya. terbuka hijau lagi. Eh, Enggak, pokoknya ya emang untuk orang yang ekstrovert dan vegetarian. Ya. Nah, itu kalau alasannya hijau, seharusnya Jakarta kan menjadi Iya. korban, maksudnya korban dulu kan sempat hijau. Betul. Terus kenapa di hijaukan yang lain? Kok dihijaukan yang lain sih, Mas? Apa sih istilahnya? Bang. Dari yang lain. Ya, di hijaukan yang lain. Hijaukan. Maksudnya kalau mau bercita-cita membuat penghijauan, ya yang tadinya hijau jangan dibangun gedung. Iya, betul. Ya udah biarin hijau aja. Loh, tapi nanti kalau gedungnya green ya, tower gimana? mungkin bangunannya hijau. Oh iya. Iya bisa. Ya kalau orang gedungnya PKS, Mas. Ya nanti dihijau-hijauin Pak. Ya kan sekarang di Jakarta lagi tren ya green building gitu. Ya green building ya. Jadi kantor di atasnya ada pohon. ada singkong, Oh, iya, ada singkong. ada paya, Ada anak ada singkong.
Dia punya privilege loh. Oh iya benar-benar. Iya. Oh jangan disebutin. Iya. Jangan. Punya Nanti siapa privilege tahu buat kita kebagian. sukses di usia muda. Sukses di usia muda sebagai anak Singkong. Pak Singkong. Nah, itu kayaknya aneh ya, maksudnya membuat ruang terbuka hijau di tempat yang tadinya sudah hijau. Itu kayak mau mengislamkan orang Islam gitu gak sih? Oh, kalau itu masih bisa. Oh, kan dia udah Islam. Dalam tanda kutip. Kan dia dalam udah tanda Islam. kutip. Kalau di kafir baru disebut. Huge fan of self-depreciating joke. Ya, nih jok. Oh iya. Oh, perutnya ketutupan ya Mas. Ya, coba lagi teman-teman jawab di bawah ini di komen. Comment section ya. Komen boleh itu mitos atau fakta. Walhi menyebut nih ada 3 dampak lingkungan yang akan terjadi jika pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini terjadi. Apa saja itu? Yang pertama, baca. jadi menurut Walhi yang pertama itu akan ada pengaruh terhadap pengelolaan tata air. Gimana itu maksudnya? Ya pengelolaan tata air. Maksudnya ada Aquaman di situ. Iya. Oh mungkin akan ada Tata transportasi. air ya kan, kalau misalnya ada gedung-gedung otomatis kan ada pembangunan sumur resapan lah, ada airnya dibor lah segala macam. Pokoknya pasti akan menyedot air tanah lah, gitu-gitulah kurang lebih lah. Saya juga kurang paham saya. Kamu hidup di Jakarta kan, Mas? Hidup? Enggak sih. Maksudnya kan Jakarta sudah jadi korban. Ya, juga. Jakarta aja sudah sudah mengalami krisis air tanah loh. Jadi sehingga karena resapan udah banyak jadikan gedung sama pusat perbelanjaan jadikan ya. gedung. Ya itu. Yang kedua, itu akan mengancam kelangsungan kehidupan flora dan fauna. Itu kalau buayanya ke darat gimana itu? Ini masalah. Oh, seperti kata Dr. Iqbal ya, di Jubil PKS mengatakan kalau IKN ini disahkan akan banyak layangan putus. Nah, bisa jadi karena buaya darat naik. Artinya banyak keluarga yang harus berpisah kerjanya atau Ya, bisa jadi. LDM gitu kan. Tahu LDM kan? Tahu. Ya. Itu yang gini musik gini loh. Itu ya. Musik LDM. Ya, buat download gratis. Nah, jadi itu tadi yang kedua ya, flora dan fauna terancam. Kan Kalimantan ini kan dulu disebut apa namanya paru-paru dunia kan. Masih banyak hutan, flora asli, flora endemik dari Kalimantan, faunanya juga ya kan. Kalau misalnya itu nanti dijadikan pembangunan, pasti sedikit banyak pasti akan terpengaruh. Mungkin ada relokasi khusus untuk satwa kali ya. Tetap aja nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Pindah ke Ragunan gitu nggak bisa? Nanti Ragunan penuh Pak. Oh iya, kasihan Abdul nanti. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Yang ketiga, apa itu? menurut Walhi, ini akan berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan. Lah, bukannya sudah terlatih tidak punya nama baik? Sudah terlatih. Pencemaran nama baik? Lingkungan Pak. Oh, lingkungan. Ya itu kan terkait dilema kan antara pencemaran nama baik atau pencemaran lingkungan. Iya juga sih. Iya kan? Mendingan nama baiknya, iya. Kan soalnya udah nggak baik lagi. Iya, mungkin ini semacam apa ya? Bukan warisan ya. Warisan bahasa Inggrisnya apa sih? Legacy. Iya, legacy ya, Pak. Oh, ini peninggalan Pak Jokowi. Dia akan turun-temurun gitu loh. Iya. Mudah-mudahan sih enggak. Enggak ya? Mudah-mudahan ya. 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 Yang ketiga? Yang ketiga. Udah. Ya, silakan bisa ini komen kok mitos atau fakta. Next yang terakhir. Top IKN Nusantara jadi terbang ke AS cuma bakal butuh 2 jam. Mitos atau fakta? fakta? Nah gitu. Enggak gitu. Gimana? Fakta. Dari Nusantara. Namanya Nusantara ya?
Ya, lucu Iya, ya. namanya Nusantara ya. Heeh. Padahal dulu yang bikin film Nusa dan Rara dia bilang Heeh. radikal loh. Bukan radikal. Apa? Itu Kadrun. Taliban. Oh iya Taliban, Taliban. film Taliban loh. Ya iya dah. Kita harus terima kasih sama Nusa, Anta, dan Rara Iya. ya. Sudah jadi ibu kota sekarang ya. Ya Iya. nggak boleh sombong loh. Nggak boleh sombong. Rara nggak boleh sombong. Jangan ya, Ya, Rara ya. Nggak baik. Cuci bersih tanganmu. Siapa yang cuci bersih? Nggak boleh cuci tangan loh. Ini masalah negara juga boleh Oh cuci iya, tangan loh. benar. Krik krik krik. Dari Nusantara ke Amerika 2 jam, Pak. Itu kira-kira naik apa, Mas? Itu sama kayak dari Ciputat ke Kemang, Pak. 2 jam. Pernah ya, Mas? Dari Ciputat ke Kemang 2 jam, Pak. Eh, Bapak nggak usah jauh-jauh bikin Nusantara ke Amerika 2 jam. Tolong Pak, bikin dari Ciputat ke Kemang. Jangan sampai 2 jam, Pak. Tapi sudah terbukti kereta cepat Jakarta-Bandung. Terbukti ya? Mangkraknya, Mas. Bandung, Oh, tapi nggak benar-benar Bandung gitu loh. Oh iya, nggak. Sampai mana? Ada larang. Ya. Ada lagunya. Ada lagunya. Iya, ada lagunya. Iya, silakan. Mengapa takut pada larang Ya. sementara hati. Udah ya cukup. Oke. Ya. Makasih Mas Is atas lagu Ya, yang Mas Is. sangat mencerahkannya. Maaf ya. Maaf ya Mas Is. Ya itu ada kereta Jakarta Bandung sebenarnya nggak Bandung-Bandung banget. Bandung-Bandung gitu. Itu banget. kereta cepat ya. Berapa Kereta- jam nyampe? Harusnya sih. Kalau ke Amerika kan 2 jam. Heeh. Ke Bandung masa 2 jam juga? Jadi kalau gitu sampai Amerika 2 jam nggak nyampe Amerika ya, baru nyampe mana tuh? Blok M. Oh jauh ya. Siap. Jadi nanti dari Nusantara ke Amerika 2 jam ya. Dari Nusantara ke Jakarta 4 jam. Ya lebih cepat ke Tegal lah. Oh iya. Apalagi pulang ke Solo ya. Jangan dipulangin dulu, Nusantara kelarin Oh dulu. iya benar. Kok kelarin dulu? Setuju dong berarti gua. Enggak Lu maksudnya bukannya setuju? masalahnya kelarin dulu. Lu nggak setuju jadinya? Iya, udah diketok Oh iya juga sih. sama pemalu. Pemalu. Hah? Ya. Ya jelas ya. Tadi gua mau apa ya? Enggak. Kereta cepat. Enggak. Itu 2 jamnya cepetnya tuh pakai apa ya? Nah, iya. Kira-kira. Makanya katanya itu kan Elon Musk tertarik mau bikin SpaceX di Lah? katanya di salah satunya di Indonesia di Nusantara itu. Oh. Hmm. Elon Musk percaya? Mungkin Elon Musk nggak tahu masnya mas yang mana saya juga nggak tahu ya. Ini Elon Musk ya. Iya, Elon Tapi Musk. nggak tahu ini mas yang mana ya. Literally Literally, Elon Musk. ini- Elon Musk iya. Ya, ini Elon Musk Iya. apa Elon Mas. Mas ya? Ya nggak tahu. Nggak Jadi tahu ya. bilangnya sih Pak Menteri katanya Elon Musk pernah bilang mau bikin Hmm. SpaceX di sini katanya. Nah, artinya Pak Menteri itu visioner ya. Visioner. Dan- Sekarang Jakarta Amerika berapa sih? Berapa lama? 10 jam ya? 12 jam ya? Iya sekitar. Sekitar segitu ya? Transit dulu nggak sih? Transit ke Transit ke Dubai. Iya, Abu. Eh, Iya. Kayaknya nggak sih ke Vietnam. Jangan begini antar pas Nusantara. Wah, asik. Asik. Aku mau ke Amerika. Yes. 2 jam. Ya. Wah, pas turun kok kayak Thailand ya? Kok ngap? Kok Amerika ngomongnya sorry kap Sorry, Kap. gitu lagi salah Kena aja. pelet loh. Iya. Jangan-jangan yang dimaksud adalah Universal Studio Singapura. Oke. Bisa dijawab ini akan mitos atau fakta. Atau kalau kamu punya mitos-mitos yang unik terkait IKN, boleh komen di comment section di YouTube siapa? YouTube Pak Basuki Cahayapurnama. Ada 2 Basuki loh terkait IKN. Basuki PUPR. Ya, sama Basuki Cahayapurnama. Ada lagi Basuki Apa? Condro Ditikto. Di situ. Adi Pranoto. Siapa? Joyo Sentiko. Itu teman SMP Bangun kamu. Tirto Kusumo. Itu Mas Dono. Udahlah, nggak makin ngaco nih. Udah, ciao. Kenapa Basuki ya?